Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah saat ini kami di dalam rangkaian safari dakwah Papua Barat. Tadi pagi kita ba'da subuh kajian ilmiah di Masjid Quba di Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian jam 9 pagi sampai zuhur tabligh akbar di Masjid Al-Munawwarah di Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian perjalanan tadi langsung dari Kabupaten Teluk Bintuni kita menuju ke Manokwari untuk malam ini tabligh akbar di masjid di Manokwari. Juga besok pagi ada kajian ilmiah. Tadi luar biasa perjalanan dari Bintuni ke Manokwari melewati hutan-hutan mungkin hampir 100 km ya. Itu kiri kanan hutan, tidak ada apa-apa. Nah, sekarang begitu selesai hutan tembus perjalanan di sepanjang tebing bibir pantai. Subhanallah, ini sampai ke Manokwari tembus. Indah luar biasa. Subhanallah, kita kalau melihat keindahan seperti ini, yang pertama kita fikirkan tafakkaru fi khalqillah. Fa inna tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah kama qala. Ya, merenunglah melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya begitu indah, bagaimana dengan sang pencipta? Ciptaannya begitu besar, begitu hebat, bagaimana dengan sang pencipta? Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha agung. Kalau Allah mampu menciptakan segala keindahan ini, maka Allah pula lah yang mampu menanamkan dalam hati kita ma'rifah, mengenal Allah, mahabbah, rasa cinta kepada Allah, yang dengannya kita bisa tenggelam dalam kenikmatan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita mahabbah dan ma'rifah di dalam hati kita, sehingga kita bisa betul-betul tenggelam dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga kita bisa bahagia dari dunia sampai di akhirat. Tafakkaru, fa inna tafakkur sa'a khairan min ibadati sana. Ada yang mengatakan tafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Artinya apa? Ketika kita tafakkur, kita menjadi makin yakin betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk ciptaan itu menundukkan kebesaran sang Khalik. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, saya menjadi makin sadar betapa besarnya nikmat Allah kepada bangsa Indonesia. Ini di Papua, luar biasa indah. Saya pengalaman safari dakwah alhamdulillah dari ujung barat Indonesia, Aceh, sampai ke dekat Sabang, belum ke Sabang tapi dekat Sabang. Sabang kelihatan di ujung Pulau Aceh, di ujung provinsi Aceh, sampai ke timur Indonesia safari dakwah. Sepanjang pengalaman saya safari dakwah, saya diajak berpindah dari keindahan ke keindahan. Semuanya subur, semuanya hutan lebat, semuanya laut yang indah. Allahu Akbar, betapa besarnya anugerah Allah kepada bangsa Indonesia ini. Nggak heran kalau ada penyair yang menyebut Indonesia sebagai bintul jinan. Ada penyair Timur Tengah menyebut Indonesia sebagai bintul jinan, putrinya surga. Karena surga ini ibarat Allah turunkan ke Indonesia. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Indonesia. Bagaimana cara bersyukurnya? Ayo rawat alam kita. Kalau harus dieksploitasi, ya diambil manfaatnya, ambil manfaatnya sebesar mungkin untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan oligarki yang memuaskan dirinya sendiri. Karena sedikit saja harta bagi orang yang qanaah sudah cukup, tapi dunia dan seisinya nggak akan pernah cukup buat orang-orang yang rakus. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan wa la yamla'u fah illa turab." Manusia ini saking rakusnya, kata Nabi, andai kata punya 2 lembah emas, 7 turunan nggak habis. 1 gunung saja Freeport itu nggak habis-habis. Luar biasa, melimpah. 2 lembah emas, andai satu orang manusia punya 2 lembah emas, apakah dia akan merasa cukup? Hasya wa kallah, labtagha thalithan. Dia akan cari lembah yang ketiga. 3 nggak akan cukup, ke-4, ke-5, ke-6, terus nggak ada cukupnya manusia. Kalau menuruti kerakusan manusia, ketamakan manusia, nggak akan ada cukupnya. Tapi sudah walai melaufah illa turab, padahal manusia itu pada akhirnya hanya akan mati dan tidak akan mengisi mulutnya kecuali dengan tanah. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama rawat Indonesia dengan baik. Saya yakin anugerah yang Allah berikan kepada bangsa ini yang begitu melimpah luar biasa. Allahu Akbar.
Ini baru satu contoh saja. Di sini hutan lebat, gunung, tebing. Di sininya lautan yang begitu indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nggak tahu di balik ini ada sumber daya alam apa. Ada kekayaan apa di balik lautan dan hutan-hutan ini ya ikhwan. Allah, saya yakin hakul yakin kekayaan alam Indonesia kalau dikelola dengan baik dan amanah, Allah nggak akan membiarkan ada satu pun orang miskin di Indonesia. Tapi kenapa angka kemiskinan ini terus ada bahkan meningkat? Karena ada tangan-tangan yang tidak amanah dalam mengelolanya. Ada yang mengelolanya untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi yang kalau diturutin satu dunia pun nggak akan pernah cukup. Sedunia dan isinya nggak akan pernah cukup. Ayo kita rawat Indonesia, yuk kita jaga dari tangan-tangan yang jahat, jaga dari tangan-tangan yang merampas hak banyak orang hanya untuk memuaskan pribadinya. Dan juga kami pesan kepada para penguasa dari rezim manapun, tolong, ini amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kelola alam Indonesia dengan baik, saya yakin nggak akan ada orang miskin di Indonesia. Saya yakin yang namanya sekolah akan gratis. Bukan lagi makan siang, bahkan makan semuanya bisa gratis. Artinya rakyat akan mampu makan. Tanpa diberikan makan gratis, rakyat akan mampu makan. Itu yang saya maksud daripada makan gratis. Rakyat akan mampu. Yang penting alam ini dikelola dengan sangat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan negeri ini terus dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengelola alam Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran bangsa, kemakmuran negara, dan insyaallah mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Hamdan yuafi na'amahu yukafi mazina. Karena kalau kita mau mengucapkan syukur sampai bibir pun rontok sekalipun nggak akan pernah cukup syukur kita atas nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz Ali Akbar, Masya Allah. Nah, ini Ustaz Ali Akbar yang menemani saya. Beliau asli Raja Ampat, Ustaz ya. Raja Ampat. Beliau salah satu santri daripada Ustaz Fadlan Gramatan. Ini yang kedua kali Ustaz ya kita safari dakwah Papua ya. Ya benar. Pertama di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang kedua di Tahun berapa itu Ustaz? Raja 2019, Bib. Raja Ampat dan Sorong, anak barang Sorong, antum ke Raja Ampat. Sorong. Sekarang yang kedua Manokwari Bintuni, Bib. Manokwari dan Bintuni. Masya Allah. Mudah-mudahan kelak kita bisa masuk ke pelosok-pelosok, ke pesisir-pesisir untuk menyentuh umat Islam yang di pesisir-pesisir yang kurang mendapatkan pendidikan agama. Insya Allah. Dan juga penting kita untuk bawa santri-santri Ustaz ya. Santri dari pelosok kampung pedalaman Papua. Kita bawa belajar ke Al-Markas. Markas Syariah. Markas Syariah. Insya Allah. Pimpinan Habib Rizik. Insya Allah. Nanti insya Allah dan izin Allah setelah santri ke sana, mudah-mudahan Habib Rizik ke sini lagi. Amin untuk ya rabbal dakwah ke alamin. pedalaman kampung. Amin. Jadi kita didik santri-santri itu dari lulus SD sampai besar, sampai jadi hafid Quran, supaya jadi dai balik ke kampungnya Arab insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana cepat atau lambat insyaallah. Dan ini khas Manokwari Ustaz ya. Khas Manokwari. Pemandangan ini tidak didapat di Papua manapun. Allahu Akbar. Dan Masya Allah, saya jadi teringat firman Allah dalam surat Shad ayat 18, kami menundukkan gunung-gunung untuk mereka bertasbih kepadaku di pagi dan siang sore hari. Masya Allah. Makanya bagi hamba-hambanya yang senantiasa lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Engkau bersyukur maka Allah tambahkan nikmat itu. Engkau tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih. Salah satu tanda syukur kita hari ini Habib Hanif Al-Atas datang ke pelosok Papua untuk memberikan siraman rohani dakwah menyentuh ke hati umat, sehingga Habib bukan hanya berdakwah pada umat di kota, tetapi Habib mengingat kita di kampung untuk apa? Mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikumpulkan di akhirat kelak bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau pemandangan gunung, hutan, laut gini di Papua banyak Ustaz. Banyak, tapi ini keindahannya yang khas ini di sini. Di sini, Bib. Tapi kalau di tempat-tempat lain keindahannya lain lagi. Lain lagi. Ini salah satu dari ratusan ribuan tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan di bumi kita ini. Allahu Akbar di Papua ini ya. Papua, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah umat Islam di Papua syiarnya makin luas. Amin ya mujib wasailin. Makin berkah, amin. Makin manfaat. Dan kita sebagai umat Islam mampu untuk melanjutkan risalah cahaya Islam ini lebih jauh lagi, lebih luas lagi sampai ke pelosok-pelosok hutan belantara di Papua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. InsyaAllah sampai bertemu lagi di safari-safari dakwah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.